Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan tutorial tentang bagaimana prosedur pengujian hipotesis. Ini pun ada di buku di halaman pertama bab 3, yaitu halaman 31. Anda boleh baca, tetapi sengaja Bapak membuat tutorial ini agar lebih mantap memahami secara teorinya, karena sebenarnya ini harus dijelaskan di mata kuliah metode penelitian. Ya, langkah pertama dalam prosedur pengujian hipotesis yaitu menentukan besaran jumlah sampel. Jika lebih kecil dari 30, maka menggunakan uji T. Tapi sampelnya melebihi 30, maka gunakan uji Z. Pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan menggunakan uji Z, tapi menggunakan uji T, karena dalam penelitian sering kebagian besar menggunakan uji T. Tahap yang kedua yaitu tentukan tingkat signifikansi P. Tahap ketiga adalah menentukan hipotesis. Ada istilah H0 H1 di sini, atau ada tempat lain ada HOHI. Lalu berikutnya yang keempat, tentukan apakah sebuah kasus itu kategorinya uji satu sisi atau dua sisi. Yang kelima, lakukan uji T. Yang keenam, yaitu lakukan uji probabilitas. Dan terakhir, menarik kesimpulan dari uji T dan uji probabilitas. Catatannya, untuk uji T dan uji probabilitas harus seia sekata, dalam pengertian keputusannya harus sama. Bapak berikutnya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan setiap prosedur pengujian hipotesis. Sebelumnya kita harus menentukan pemahaman tentang tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian. Umumnya kita menggunakan pada penelitian di tugas akhir menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan ketelitiannya 5%. Dalam pengertian, kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan 90%, maka hasil penelitian akan sesuai dengan kejadian sebenarnya sebesar 95%, dan diizinkan penyimpangan hanya sebesar maksimal 5%. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang logika kurva tentang tingkat kepercayaan 95 dan ketelitian 5%. Kalau Anda melihat kurva ini, ketelitian 5% ini disimpan di sebelah batasan yang hijau ini. Namanya tingkat ketelitian atau tingkat signifikansi atau nilai alfa atau 5% atau 0,05. Di mana garis pemisah ini memisahkan sebelah kiri daerah penerimaan H0, daerah kanan daerah penolakan H0. Nah, misalnya ada pernyataan H0-nya daerah kiri yang menyatakan cuaca dingin, sedangkan daerah kanan yang menyatakan udara panas. Tapi statistik tidak mengatakan daerah penerimaan H1, tidak ada istilah itu. Yang ada daerah penolakan H0, sama dengan pengertiannya daerah penolakan H0 itu sama dengan daerah penerimaan H1, tapi tidak ditulis daerah penerimaan H1-nya. Jadi daerah H1 ini ada sebelah kanan yang panas, dan daerah penerimaan H0 di sebelah kiri yang dingin. Maka kondisinya kalau kita menduga panas, batasannya di antara 5%. Jadi kalau nanti di SPSS mendapatkan nilai alfa hitungnya adalah lebih kecil dari 0,05, maka di daerah penolakan H0 atau penerimaan H1 kategorinya udara panas. Tapi jika di SPSS kita menemukan alfa hitungnya lebih besar dari 5%, maka itu berada di daerah sebelah kiri, yaitu di daerah penerimaan H0. Ingat, untuk ini kasusnya adalah uji pendekatan probabilitas. Berlaku luas wilayah. Wilayah yang kanan, yang panas, atau daerah penolakan 0 itu wilayah yang kecil, karena 5% diizinkan untuk tingkat kesalahannya. Sedangkan kita yakin 90% di sebelah kiri tentang udara yang dingin. Ulangi lagi,
bahwa uji probabilitas mengenal daerah kanan, daerah kecil, dan daerah kiri, daerah yang besar. Kalau lebih alfa hitungnya lebih kecil berarti di sebelah kanan. Kalau alfa hitungnya lebih besar maka di daerah kiri. Lalu bagaimana memahami permasalahan satu sisi? Memang ini tergantung kepada pemahaman si peneliti. Tapi ada kaidah-kaidah logika yang harus kita pahami. Jika misalnya untuk kasus satu sisi ada sebuah hipotesis seperti ini, tidak ada pengaruh minuman obat terhadap penurunan berat badan. Sebaliknya ada pengaruh minuman obat terhadap penurunan berat badan. Kata kuncinya adalah penurunan berat badan. Kalau penurunan berarti tidak mungkin ada kenaikan. Untuk itu, karena bahasanya penurunan, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu pengecilan sebuah nilai, yaitu satu sisi dikategorikan. Ini contoh perbedaannya yang dua sisi. Kalau dua sisi misalnya ada hipotesis yang mengatakan bahwa jumlah roti yang dijual Mr. X tidak berbeda atau sama dengan yang lainnya. Sedangkan lawannya jumlah roti yang dijual Mr. X itu berbeda dengan rata yang lainnya. Maka kata kuncinya adalah di sini berbeda. Berbeda itu bisa sama, lebih kecil, atau lebih besar. Untuk itu, karena ada dua kemungkinan, lebih kecil atau lebih besar dalam istilah perbedaan, maka permasalahan ini kategorinya adalah dua sisi. Demikian tentang memahami satu atau dua sisi dalam sebuah kasus. Berikutnya tentang bagaimana memahami pengujian uji T untuk sebuah hipotesis. Kasusnya adalah sama. Ada yang satu sisi, ada yang dua sisi. Bedanya kalau satu sisi maka batasannya hanya satu. Kalau yang dua sisi maka batasannya ada dua, kiri dan kanan. Sekarang kita bahas untuk yang satu sisi. Jika sudah yakin bahwa permasalahan itu masuk ke dalam satu sisi, maka gambarnya adalah seperti ini. Yang ke kanan adalah daerah penolakan H0 atau istilahnya adalah penerimaan H1. Daerah kiri, batasan kiri dari yang hijau ini ke kiri daerah penerimaan H0. Khusus uji T, catatan bahwa berlaku garis bilangan. Beda dengan yang sebelumnya, yang tentang probabilitas. Ini berlaku luas wilayah. Yang kanan itu wilayah kecil, yang kiri wilayah besar, kelihatan ini besarnya. Kalau yang kanan kecil. Kalau ini terbalik. Untuk uji T terbalik. Bahwa di daerah kanan itu semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil, bahkan mungkin negatif. Ulangi, bahwa satu sisi pada uji T atau dua sisi pada uji T sama, bahwa berlaku untuk garis bilangan. Yang namanya ke sebelah kanan itu seperti penggaris, makin besar, ke sebelah kiri makin kecil. Kondisinya, kalau kita menemukan sebuah nilai di SPSS tentang T hitung diketemukan lebih besar dari daerah T tabel, maka ada di sana kanan, itu daerah penolakan 0. Tapi kita kalau menemukan nilai T hitung munculnya lebih kecil dari T tabel, maka berada di sebelah kiri. Nah, ini untuk dua sisi. Dua sisi itu seperti yang Bapak tadi bilang ada dua batasan. Batasan kiri dan batasan kanan. Berarti ada tiga wilayah, kanan, tengah, kiri. Tapi tetap berlaku garis bilangan. Yang kiri semakin kecil, ke kanan semakin besar. Di tengah-tengahnya, daerah sini itu dipastikan nilainya adalah 0. Lanjutkan, bahwa untuk dua sisi ada min T tabel, ada plus T tabel. Nanti Bapak akan jelaskan tentang bagaimana menentukan sebuah nilai T tabel dari tabel yang ada di buku statistik, tepatnya di buku Bapak yang ada di lampiran. Nanti terakhir Bapak akan jelaskan. Sekarang tentang pemahaman dulu. Jika misalnya nilai T tabelnya diketahui, berarti sebelah kirinya min T tabel, di sebelah kanannya plus T tabel, maka kalau ada di daerah tengah, itu daerah penerimaan H0. Daerah kanan, itu daerah penolakan H0. Yang kiri jauh juga daerah penolakan H0. Jadi ada dua daerah penolakan. Yang sebelah kanan daerah penolakan yang besar, sebelah kiri adalah daerah penolakan yang sangat kecil. Itu mungkin penjelasan tentang memahami
satu sisi dan dua sisi untuk uji T. Berikutnya Bapak ilustrasikan yang sederhana tentang kasus satu sisi. Misalnya hipotesisnya adalah udara tidak panas atau dingin, sedangkan H1-nya udara panas. Ulangi, hipotesisnya adalah udara tidak panas atau dingin, sedangkan lawannya udara panas. Maka jika seandainya T-tabel kita menemukan dari tabel statistik 2,20 dan kita menggunakan SPSS muncul T hitungnya 2,8, maka persis posisinya ada di sebelah kanan karena 2,20 itu lebih kecil dari 2,58. Ulangi, jika nilai T-tabel 2,20 dapat dari T-tabel buku statistik, lalu kita menemukan nilai SPSS T hitungnya sebesar 2,58, maka 2,58 ini akan lebih besar dari 2,20. Karena lebih besar, dia ada sebelah kanan. Kalau daerah sebelah kanan berarti daerah penolakan H0. Kalau daerah penolakan H0 berarti ini cakra tolak H0 terima H1. Kesimpulannya bahwa ya memang udara dapat dikategorikan panas karena tolak H0 terima H1. Kategorinya adalah udara dikategorikan panas. Nah, bagaimana kalau kasus untuk yang dua sisi? Untuk kasus yang dua sisi, kita perhatikan ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri minus, sisi kanan plus. Jika kita menemukan sebuah nilai tabel dari buku, maka kita posisikan nilainya misalnya 2,20. Maka yang kanan plus 2,20, yang kiri ditulis min 2,20. Nilainya sama, cuma yang kiri min, yang kanan plus. Lalu berikutnya ada daerah tengah, itu daerah penerimaan H0. Daerah kanan, daerah penolakan H0. Daerah kiri jauh, yaitu daerah penolakan H0 ada 2. Lalu di SPSS kita menghitung, muncul yang namanya nilai T hitung. Misalnya di SPSS T hitungnya keluar angka 1,50. Kita plot ke grafik ke kurva ini. Angka 1,50 itu berada di tengah. Di antara minus 2,20 sampai plus 2,20. Berarti di sini kan 0, 1, 1,5, 2 dan ini 2,20. Berarti ini ada di tengah. 1,50 itu di antara minus 2,2 sampai plus 2,2. Kalau kita menyatakan bahwa ini ada 1,50 itu ada di tengah, maka daerah penerimaan H0. Berarti H0 diterima, H1-nya ditolak. Kalau H0 diterima, berarti kesimpulannya bahwa betul menduga bahwa yang namanya udara dikategorikan dingin. Selanjutnya, kita menggunakan uji yang jika diperlukan kita menggunakan uji probabilitas sebagai uji perbandingannya. Dua-duanya harus sama, harus sejalan hasilnya. Kita coba ya. Misalnya suatu saat kita menentukan nilai dengan SPSS, muncul angka di SPSS-nya angkanya alfa hitungnya 0,02. Sedangkan kita tahu bahwa alfa statistiknya 0,05 dapat dari mana? Ini didapat dari tingkat ketelitian 5% untuk kepercayaan 95% yang dibahas dari awal. Jadi alfa ini standar di statistiknya ditulis 5% atau 0,05. Ulangi lagi, jika 0,02 ini diplot ke dalam kurva ini dengan standar alfanya 0,05, maka posisinya akan lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil? Dan diyakini lebih kecil. Kalau 0,02 ini lebih kecil dari 0,05, maka daerahnya adalah daerah sebelah kanan. Ingat pertemuan tadi, Bapak di slide yang sebelumnya mengatakan bahwa untuk uji probabilitas berlaku luas wilayah. Ini yang kanan luas wilayah jika kecil, yang kiri luas wilayah jika besar. Karena 0,02 ini lebih kecil dari 0,05, maka berada di wilayah yang kecil atau daerah penolakan H0. Kalau penolakan H0 berarti terima H1, udara panas, maka diduga adalah udara dikategorikan
panas. Jadi Anda harus yakin suatu saat namanya uji probabilitas hasilnya harus sama dengan uji T baik U2 sisi atau satu sisi. Tidak boleh ada perbedaan kedua kesimpulan baik probabilitas atau uji T harus sama meskipun tekniknya berbeda. Berikutnya catatannya adalah yang tadi bilang tabel T, pengujian T dengan perbandingan alfa statistik, uji probabilitas itu harus sama. Lalu PR-nya adalah bagaimana menentukan nilai T tabel. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan T tabel. Di sini di buku SPSS yang punya kita ada sudah di lampiran halaman sekian. Anda boleh lihat tabelnya, tabel T seperti ada di layar. Ini cara memahaminya yaitu ada penjelasan one tile test dan two tile test, berarti yang satu sisi dan dua sisi. Yang mana yang satu sisi? Yang satu sisi yang ini. Nih, ini satu sisi, kolom satu sisi 0,05. Yang ini kolom dua sisi 0,025. Lalu bagaimana cara menentukan nilainya? Kita mengenal deka atau derajat kebebasan. Kalau derajat kebebasan itu lihat dari nilainya. Nilai maksudnya nilai observasi. Misalnya data terurut ada 10. Jangan yang ini yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah rumusan dari deka adalah N-1. Kalau datanya ada 10, kurangi 1 kalau variabelnya 1. Jadi rumus umumnya adalah dk sama dengan N-K. K-nya itu adalah jumlah variabel. Karena variabelnya 1 misalnya, maka N-nya 10 kurangi 1. Jadi yang dilihat kalau datanya ada 10 di data asli, di data penelitian, maka jangan 10 yang dilihat, tapi 9. Karena dk-nya N-1. Untuk tingkat kepercayaan 95% dan alfanya 5%, kita lihat satu sisi, dua sisi. Kalau misalnya penelitian kita dinyatakan dua sisi, maka yang dilihat adalah yang ini. Karena dua sisi dari atas dan satu sisi dan nilai derajat kebebasannya N-K atau N-1-nya dilihat dari angka 9 ini. Jadi 2,262 itu misalnya, meskipun ini hanya sebagai pemisalan, tidak ada nilai ini yang diterapkan di contoh sebelumnya, tapi secara umum Bapak telah memberikan penjelasan bagaimana cara menentukan sebuah nilai T tabel. Mungkin untuk pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan contoh yang nyata tentang 3 metode yang ada di statistik inferensi parametrik. Demikian, semoga pertemuan ini memberikan manfaat pada Anda tentang pemahaman statistik inferensi untuk prosedur pengujian hipotesis sebagai awal dari pemahaman statistik inferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.